Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika, khususnya tentang gelombang bunyi dalam rangka home learning. Kali ini kita akan fokus pada bagian yang kedua, gejala gelombang bunyi. Dengan kompetensi dasar dan indikator bisa dibaca. Kemudian gejala-gejala gelombang seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya pada bab gejala gelombang. Kita sudah mengetahui antara lain ada pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan khusus untuk gelombang bunyi ini ada tambahan yang akan kita pelajari pada video yang lain, yaitu efek Doppler dan layangan. Nah, kita masuk ke pemantulan. Di pemantulan tentu sudah tahu ya, tapi di gelombang bunyi kita mengenal gema dan gaung. Nah, gema itu apa? Gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar jelas karena datang setelah bunyi asli selesai mengudara. Jadi kalau di gambar ini ada orang berteriak di dekat tebing gitu ya, hui gitu. Nah, nanti ada yang jawab hui juga gitu ya. Nah, kalau orang tidak tahu fisika atau ya tidak tahu konsep tentang gelombang bunyi, mungkin ini akan menjadi sebuah berita hoax ya, bahwa oh ternyata di situ ada orang penunggunya. Nah, bisa saja ya. Tapi kalau kita sudah mengetahui bahwa oh itu adalah gejala fisika biasa, gema, pemantulan bunyi, ya kita bisa menjelaskan dan kita juga tidak terpengaruh oleh berita hoax tersebut. Kemudian gaung. Nah, gaung atau kerdam, apa itu? Itu adalah bunyi pantul, cuma tidak terdengar jelas karena datangnya itu hampir bersamaan, jadi menimpa bunyi aslinya gitu. Jadi itu mengganggu banget sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa beberapa gambar animasi ini harusnya. Nah, ini yang menunjukkan penggunaan dari gejala pemantulan gelombang bunyi. Ini dipakai untuk mendeteksi kapal selam ya. Nah, gitu. Jadi ketika gelombang bunyi dikirim, itu akan dipantulkan. Juga dipakai untuk mendeteksi ikan gitu ya. Nah, kelihatan banget. Nah, ini adalah pemanfaatan ya teknologi yang menggunakan konsep gelombang bunyi. Ini juga dipakai untuk mengukur kedalaman sebuah lautan, dikirim, kemudian dipantulkan kembali, lalu dihitung waktunya berapa. Kemudian kita udah tahu kecepatan rambat bunyi di dalam cair seperti pada video sebelumnya. Lalu jarak totalnya ini kan 2 kali kedalaman. Jadi kalau kita pakai rumus ini 2S sama dengan V kali T. T itu adalah waktu total. Nah, bisa juga dipakai untuk memotret seperti apa bentuk dari dasar permukaan. Adakah gunung di situ, gunung berapi mungkin dan sebagainya. Ya. Nah, bahkan ada yang menggunakannya untuk mencari tahu dalam lapisan-lapisan tertentu di situ ada lapisan yang berisi gas atau minyak dan sebagainya. Nah, ini menarik ini sebenarnya manusia banyak belajar dari hewan ya. Di sini ada kelelawar yang menggunakan konsep fisika untuk mencari mangsa, mengirim gelombang bunyi lalu dipantulkan oleh mangsanya. Nah, tinggal dia bisa mendeteksi apakah itu mangsa atau pohon atau batu, karena kita tahu kelelawar itu terbangnya pada malam hari dengan lincahnya masuk ke dalam gua yang gelap, tapi mampu tidak tabrakan dan sebagainya. Nah, ini sangat bisa dimanfaatkan. Nah, ini mungkin bisa dipakai oleh orang buta, tapi ya harus ciptakan teknologinya. Ya, tentu saat ini sudah ada, tapi mungkin kalian bisa lebih inovasi lagi. Hewan ikan ya, lumba-lumba juga sama. Dia pakai untuk mendeteksi mangsa yang akan dimakan. Kemudian itu dipakai oleh manusia, model itu dipakai oleh manusia untuk digunakan pada kapal selam, karena di dalam lautan itu kan gelap gulita, kita nggak bisa menyenter, nggak bisa pakai lampu ya, selain ya susah tentunya, pakai gelombang
gelombang gelombang bunyi aja ya. Teknologi yang lain adalah untuk memotret janin dalam kandungan. Ini ada janinnya di sini. Atau dipakai untuk mencari tahu di mana letak posisi pesawat yang tenggelam. Mungkin kalau ada kecelakaan begitu ya. Kan kita nggak tahu letaknya ada di mana. Nah, terpaksa dicari dengan memancarkan, ya kira-kira mirip dengan ini tadi ya, memancarkan sonar atau gelombang bunyi ke sini sambil mencari tahu ada apa yang ada di bawah situ. Nah, bagaimana bisa mendeteksi bahwa itu adalah pesawat? Ya, tentu kalian harus mempelajari lebih dalam lagi. Kelak kalian bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru, menghasilkan teknologi yang baru untuk kemajuan umat manusia. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa dalam ruang konser dinding dilapisi dengan peredam suara? Apa fungsinya? Ya, bayangkan kalau misalnya nggak ada peredam, ini ada kemungkinan terjadi keredam tadi ya, gaung atau gema. Ya, nggak enak banget tuh nonton konser dengar bunyi yang nggak jelas karena ada keredam. Nah, salah satunya dikasih lapisan peredam supaya tidak terjadi pemantulan. Oke, kita lanjut ke pembiasan. Nah, pembiasan. Oke, mengapa pada malam hari bunyi terdengar lebih keras dibandingkan dengan pada siang hari meskipun bunyi berasal dari tempat yang sama? Ini ada hubungannya dengan pembiasan. Kenapa bisa gitu? Coba gambar atas ini itu adalah gambar pada siang hari, yang bawah malam hari. Sumber bunyinya sama nih, tempat sama. Katakanlah pengamatnya sama di tempat yang sama begitu. Tapi pada malam hari dia akan mendengar bunyi dari sumber ini ya lebih keras, yang siang hari bahkan mungkin tidak mendengar karena bunyinya ini bergerak naik nih, gitu, arah gerak bunyi bergerak naik. Sementara yang bawah arah gerak bunyi itu ya naik sedikit baru turun gitu. Kalau yang lurus ke sana mungkin udah kehalang sama tanaman di sini sama gedung-gedung, tapi yang naik ke atas ini, yang harusnya ini melengkung ke atas ke sana, tapi yang di sini kemudian berbalik ke arah pengamat sehingga jelas terdengar. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena lapisan udara ini suhunya berbeda. Ingat, di video sebelumnya kecepatan itu dipengaruhi, kecepatan gelombang bunyi dalam gas dipengaruhi oleh suhu. Nah, apa hubungannya dengan suhu di sini? Perhatikan. Di sini ada tulisannya udara yang hangat nih. Pada siang hari tanah itu sifatnya cepat banget berubah suhunya. Kalau siang hari cepat banget panas. Kalau malam hari cepat banget dingin. Nah, berarti udara yang dekat dengan tanah itu menjadi juga hangat. Sementara udara yang ada di sebelah atasnya itu tidak langsung hangat. Jadi ada perbedaan suhu. Nah, perbedaan suhu juga itu membuat perbedaan kerapatan. Ya, perbedaan kerapatan. Sehingga kalau misalnya ada bunyi yang bergerak, ya katakanlah dia mau bergerak ke sana. Nah, di sini, di bagian sini, itu akan dibelokkan, kalau ini garis normalnya, dia akan dibelokkan ke sini. Ya. Nah, yang harusnya ke sini. Harusnya ke sini. Tapi karena di atas itu lebih rapat, udara dingin lebih rapat, maka dia dibelokkan mendekati garis normal. Nah, coba kita bandingkan dengan gambar yang bawah. Gambar bawah itu malam hari. Nah, malam hari itu tanah cepat banget dingin. Sehingga yang dekat tanah itu udah dingin, yang atas masih hangat. Jadi terjadi kebalikan, di atas itu renggang. Sehingga kalau misalnya udara gelombang bunyi itu ya harusnya bergerak ke sana. Nah, giliran di bagian ini katakanlah, kemudian kita kasih garis normal, dia akan dibelokkan menjauhi garis normal. Jadi artinya gambarnya mana nih? Gambarnya ke sini. Nah, sampai di sini diulang lagi nih. Dibelokkan lagi mendekati ke sini sampai akhirnya masuk ke atau nyampe di pengamat. Pokoknya kalau malam hari jadinya terdengar lebih keras. Nah, ini sama nih ya. Ini sama. Oke. Nah, di sini ada
Di sini ada pohon-pohon, gedung-gedung yang mungkin menghalangi langsung kalau akses bunyi dari sini sampai ke sini. Ada gunung lagi, tapi dengan bunyi yang naik ke atas ini, begitu, akhirnya bisa dibelokkan sampai ke pendengar yang ada di balik bukit, sehingga orang di sini bisa mendengar bunyi tersebut. Itulah tentang pembiasan. Kemudian kita lanjut. Difraksi sekarang. Nah, difraksi kalian udah tahu juga ya di pelajaran sebelumnya, tapi secara cepat aja. Ini di sini ada radio nih, ini radio nih, ini radio. Lalu di sini ada pendengar. Sebenarnya tidak mungkin secara gelombang, katakanlah gelombang lurus ya, bergerak lurus, gelombang cahaya. Mana dia? Ya, bunyi yang dari sini harusnya kan lurus. Kalau lurus ya kehalang sama pojok dinding ini, tentu tidak akan mengenai pengamat yang ada di sini. Tapi faktanya si pendengar yang ada di sini bisa mendengar. Itu karena gelombang bunyi yang ada di sini itu mengalami lenturan. Ya, masih ingat prinsip apa itu namanya? Setiap titik pada muka gelombang itu menjadi sumber gelombang baru. Prinsip Huygens. Ya, jadi terjadi difraksi namanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke mana dia? Aduh. Ya. Ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut dengan interferensi bunyi. Nah, oke, nih. Apa itu interferensi bunyi? Mari kita lihat video berikut ini. Di sana ada penjelasannya. Silakan didengarkan baik-baik. Pendengar yang berada di sini. Kita perhatikan muka gelombang dari sumber 1 dan sumber 2 akan bertemu dan terjadilah interferensi. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada pertemuan sehingga membentuk misalnya di sepanjang garis ini ya. Sepanjang garis ini ada gantian putih hitam putih hitam putih hitam, itu sebenarnya adalah bukit lembah bukit lembah bukit lembah. Jadi artinya itu interferensi maksimum. Pertemuan antara bukit dengan bukit atau lembah dengan lembah. Tetapi kalau geser sedikit ke sini, ada mungkin hanya sebesar garis saja, itu tidak jelas hitam atau gelap. Artinya ini sebenarnya datar. Dan itu berarti di situ terjadi pertemuan bukit dengan lembah atau sebaliknya lembah dengan bukit, sehingga akan menghasilkan daerah yang datar. Dan ini yang kita kenal sebelumnya di pelajaran gelombang sebelumnya sebagai interferensi minimum. Kita akan lihat seperti apa kalau interferensi terjadi pada gelombang bunyi. Mari kita dengarkan. Nah, di sini pendengar akan mendengar seperti apa. Kita lihat bunyinya, tinggi rendahnya beda-beda. Ya, coba kita fokus ke satu lokasi di sini. Nah, di telinga ini akan lewat hitam putih, itu artinya bukit lembah lewat, dan ingat amplitudonya itu sama semua. Artinya dia akan selalu mendengar bunyi yang maksimum, bunyi yang kuat. Tapi kalau geser sedikit, saya coba geser sedikit ya, dikit aja. Nah, mulai berkurang. Ya, bahkan udah hampir hilang.
persis di tempat ini, itu interferensi minimum. Kalau sumbernya hanya satu, tidak akan terjadi. Ya, kembali ke gambar ini. Jadi di sini kira-kira mirip dengan tadi ya, ada dua pengamat, ada dua sumber, lalu ini ada satu pengamat. Nah, di sini akan terjadi bunyi yang keras, berarti interferensi maksimum. Itu syaratnya, nah, kalian sudah pelajari sebelumnya ya, yaitu selisih jarak lintasan bunyi dari sumber satu dan dari sumber dua itu harus, kalau interferensi maksimum itu harus kelipatan bulat dari lambda. Dengan kelipatan bulatnya itu bisa 0, 1, 2, 3. Sementara kalau di situ terjadi interferensi minimum, berarti pertemuan bukit dan lembah atau lembah dan bukit ya, bisa gantian. Itu terjadi manakala perbedaan jarak tempuh gelombang dari sumber 1 dan sumber 2 itu adalah kelipatan yang selalu ada setengah lambdanya. 1,5 lambda ke, 1,5 lambda ke, 2,5 lambda, 3,5 lambda, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, itu secara matematika. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di manakah letak-letak posisi tersebut, nah kalian juga harus paham tentunya ya. Kalau di sini, nah ini kan bukit, ini bayangkan bukit, garis lingkaran ini bayangkan aja itu adalah bukit. Oke, berarti ini bukit dari sumber 1 dan sumber 2 bertemu di sini, ini pasti apa? Pasti interferensi maksimum, dan itu pasti perbedaan jaraknya itu entah nanti 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Hitung aja coba ya. Demikian juga dengan di sini, coba aja, atau di sini nih ya. Perbedaannya berapa lambda tuh, hitung aja nih, 1, 2, 3 lambda. Dari sumber 1, 1, 2, 3, 4, 5 lambda. Itu pasti perbedaannya bulat. Nah, kalau misalnya di sini misalnya nih, tengah-tengah sini. Nah, ini kan tengah-tengah ya, persis ya, kursor ya. Itu kan pertemuan antara lembah dengan lembah. Itu juga pasti bulat. Nah, di sini ya. Tapi kalau geser sedikit ke sini. Nah, ini kan pertemuan bukit dengan lembah. Ya, kalau yang di sini nih, itu juga pertemuan bukit dengan lembah. Itu pasti ada setengah lambdanya. Nah, dicoba aja ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang terakhir nih. Karakteristik polarisasi. Pertanyaannya, mengapa polarisasi tidak terjadi pada gelombang bunyi? Memang ini salah satu gejala yang tidak terjadi pada gelombang bunyi. Alasannya kenapa? Gampang. Perhatikan yang dimaksud dengan terjadi polarisasi itu pemisahan dari komponen-komponen gelombang. Jadi contoh ini gelombang tali nih, lalu dilewati pada ini bentuk kisi ini ya, kayak kayu yang ada celah-celahnya. Nah, kalau talinya itu direntangkan masuk lalu digetarkan turun naik, tentu gampang, pasti gelombangnya lewat dong ini. Ini juga sama. Tapi kalau dibuat terbalik begini, yang satunya terbalik. Yang ini sih lewat nih, karena kan dia vertikal ke atas ya getarannya. Jadi walaupun amplitudonya agak besar, dia tetap bisa lewat. Tapi giliran sampai sini dia nggak bisa. Amplitudonya nggak bisa lagi lewat celah yang sempit. Nah, kalau di bunyi, nah perbedaan tali dengan cahaya ya, perbedaan tali dengan gelombang tali dengan gelombang cahaya. Di cahaya itu banyak banyak komponen gelombangnya karena dia terdiri dari gelombang medan listrik dan medan magnet. Jadi kalau misalnya ada kisi di sini, nah itu sebagian masih lewat. Di sini juga bisa sebagian masih lewat karena ada banyak arah getaran. Ya, seperti ini tanda panah banyak. Nah, kalau gelombang bunyi nggak kehalang. Kenapa? Karena kan arah getarnya ya seperti gambar di sini nih. Ya, coba bayangkan kisinya seperti ini, lalu arah getarnya maju mundur ya, dia bisa tetap lewat. Nah, gitu ya. Oke. Ya, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.